Allah, kami para santri akan turun ke Garut dan akan kami bakar mereka sebagaimana mereka membakar kalimat la ilaha illallah. Kalau polisi tidak tangkap, saya yang pimpin perannya. Kita pergi ke Garut, kita bakar itu oknum Panser yang membakar bendera la ilaha illallah. Hari santri ini tadi sore telah dilecehkan dengan adanya pembakaran bendera tauhid, yaitu bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Ibn Manzur di dalam kitabnya Lisanul Arab, Al-Imam Al-Fayruz Al-Abbad di dalam kitabnya Qamus Al-Muhit, kemudian Al-Imam Ibnu Athir di dalam kitab beliau An-Nihayah, kemudian Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwasanya ar-rayah, al-liwa atau al-alam, tiga ini artinya sama, yakni panji atau bendera yang biasanya diikat di ujung tombak. Cuma bedanya ar-rayah dengan al-liwa, kalau al-liwa itu lebih besar daripada ar-rayah. Al-liwa itu biasanya dipegang oleh panglima atau pemimpin pasukan perang. Kalau ar-rayah itu dipegang oleh komandan-komandan, setiap komandan-komandan regu perang. Nah, saudara-saudara, di dalam hadis gal Al-Imam Ibn Abbas, yakni Abdullah Ibn Abbas, gal kanat rayatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sauda wa liwa'uhu abyad. Akhrajahu Al-Imam Tirmidzi wa Ahmad wa Ibnu Majah wa Abu Ya'la wa Abu Naim. Tidak apa, Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, ada panji Nabi Muhammad itu berwarna hitam dan liwaknya berwarna putih. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Abu Ya'la, Al-Imam Baihaqi dan Al-Imam Abu Naim. Di dalam hadis yang lain, saudara-saudara, An Jabir ibn Abdullah gal kana liwa'ur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abyad wa rayatuhu sauda. Ada liwaknya Nabi itu berwarna putih dan rayahnya Nabi berwarna hitam. Akhrajahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i wal Khatib. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Khatib. Nah, saudara-saudara, adapun di dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, di situ beliau mengatakan kana maktuban ala rayatihi la ilaha illallah. Di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada di dalam rayah Nabi, panji Nabi itu bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Jadi liwa itu bendera berwarna putih yang besar ukurannya. Kalau rayah itu bendera berwarna hitam kecil. Ada yang mengatakan apa? Ada tulisan la ilaha illallah, ada juga yang mengatakan tidak ada tulisan la ilaha illallah. Bahkan ada juga yang mengatakan bukan berwarna hitam, sebagaimana Imam Abu Daud yakni fi sunanihi qal kanat safra. Beliau mengatakan ada apa rayahnya Nabi itu berwarna kuning. Kemudian Al-Imam Abu Naim dalam Al-Ma'rifat yakni kanat hamra, ada juga yang mengatakan rayahnya Nabi itu berwarna merah. Nah, saudara-saudara, jadi bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang dimana itu adalah kalimat tauhid. Bendera itu bukanlah hanya bendera milik HTI, tetapi bendera itu adalah bendera milik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bendera itulah yang diperjuangkan oleh para sahabat-sahabat. Bendera itulah yang dimana ketika Nabi Muhammad mengutus Sayyidina Ja'far ibn Abi Thalib ketika perang Mu'tah, Nabi Muhammad berkata, ya Ja'far, engkau pegang ini bendera, jangan sampai ini bendera jatuh di atas tanah. Al-Imam Ja'far ibn Abi Thalib At-Tayyar, beliau pegang bendera tersebut dengan tangan kanannya. Datang musuh, ditebas tangan kanannya, beliau potong bendera itu. Apa beliau pegang bendera itu dengan tangan kirinya. Ada musuh bawa pedang, ditebas tangan kirinya,
beliau pegang bendera tersebut dengan kedua bahunya, sampai-sampai beliau berikan bendera itu agar tidak terjatuh di atas tanah. Tetapi tadi sore bendera yang selama itu diperjuangkan oleh Nabi agar bendera itu tidak terjatuh di atas tanah, bendera itu telah dibakar oleh oknum Banser yang ada di Garut, saudara-saudara. Oleh karenanya saya sampaikan kepada seluruh para santri-santri, bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bukan hanya milik HTI, tetapi bendera itu adalah bendera milik seluruh umat Islam. Oleh karenanya kami sampaikan kepada pihak kepolisian, jikalau mereka pembakar bendera tauhid tidak ditangkap, tidak ditemukan, tidak dihukum dengan seberat-beratnya, demi Allah kami para santri akan turun ke Garut dan akan kami bakar mereka sebagaimana mereka membakar kalimat la ilaha illallah. Kalau polisi tidak tangkap, saya yang pimpin perangnya. Kita pergi ke Garut, kita bakar itu oknum Banser yang membakar bendera la ilaha illallah. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, loh kok bisa Beb? Ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu membakar bendera sama dia telah menghina Allah, menghina Rasulullah. Man syabballah wa rasulahu faqtuluhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa yang menghina Allah, menghina Rasulullah, bunuh dia, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, saudara-saudara sekalian, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, saudara-saudara, kita duduk pada malam hari ini dalam rangka Hari Santri. Hadirin sekalian, demi Allah, tidak ada yang lebih mencintai Indonesia melebihi kecintaan para ulama, para santri, dan para pahlawan. Tanah Indonesia telah dicuci dengan darah para ulama, darah para santri, darah para habaib, darah para kiai. Waktu itu belum ada tentara, belum ada polisi, belum ada negara, belum ada Pancasila, belum ada merah putih. Yang ada pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, musola-musola, pondok-pondok pesantren, para habaib, para kiai, para ulama, para santri. Mereka berjuang melawan para penjajah. Santri-santri zaman dulu, malam mereka megang bolpen, malam mereka murojaah, mereka mutalaah, mereka hifdzul mutun, mereka qiraatul Quran, mereka munajat. Itu malam. Tetapi di siang mereka tidak megang bolpen, malam megang bolpen, megang kitab, murojaah, mutalaah. Siang mereka memegang bambu runcing, memegang pedang, berhadapan dengan penjajah untuk memerdekakan bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karenanya kita para santri-santri harus bangkit untuk negara, bangkit untuk Indonesia. Cukup sudah. Kita selama ini santri tidak pernah peduli dengan urusan politik. Mau siapa kayak jadi pemimpinnya, mau siapa kayak yang duduk di kursi kekuasaan, kita tidak pernah peduli. Sehingga karena ketidakpedulian kita, bangku-bangku kekuasaan itu diisi, diduduki oleh pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak adil, yang menyusahkan rakyat. Maka kini saatnya kita para santri-santri harus bangkit untuk Indonesia, bangkit untuk negara, bangkit untuk apa? Untuk mendapatkan pemimpin yang adil. Sebab apabila para santri-santri telah bersatu, para santri-santri telah menyuarakan kebenaran, pada santri-santri di dalam hatinya terdapat ghirrah, terdapat himmah, terdapat kecintaan kepada bangsa dan negara, maka pasti santri itu tidak akan membiarkan Indonesia rusak, tidak akan membiarkan Indonesia dipegang oleh para pemimpin-pemimpin yang zalim. Karenanya kita santri harus bangkit. Untuk apa? Untuk bangsa. Sebab kenapa? Gal Al-Imam Ghazali, innama fasadat ar-ra'iyah bifasadil muluk, wa fasadul muluk bifasadil ulama. Rusaknya rakyat, rusaknya masyarakat, rusaknya negara, itu dikarenakan rusaknya para pemimpin dan penguasa. Sedangkan pemimpin dan penguasa itu diangkat oleh rakyat. Pemimpin dan penguasa mereka jadi dari suara rakyat. Oleh karenanya saya sampaikan, suara-suara kalian
yang akan yang akan menentukan suara-suara kalian, yang akan menentukan besok ke depan apakah Indonesia akan menjadi Indonesia yang baik atau Indonesia yang buruk. Suara-suara kalian yang akan menentukan apakah besok ke depan Indonesia akan mendapatkan pemimpin yang adil atau pemimpin yang zalim. Suara-suara kalian yang akan menentukan apakah besok ke depan Indonesia akan menjadi negara yang bagus atau negara yang rusak. Dan apabila kalian salah menitipkan suara kalian kepada pemimpin yang tidak amanat, yang khianat, yang zalim, maka suara kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya saya sampaikan pada hari santri yang mulia ini, sebab saya santri, Habib Hanif santri, kita semua yang ada di sini santri.